Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the hype. Don't wanna know that I'm not right. I know what I've been lately. Yeah, sometimes I need someone to pick me up, overdose my mind with the things I love. You can take me there. When my heart beats free. Take my hand in the middle of a crisis. Hold me close, show me, baby, where the light is. I was scared of a heart I couldn't silence, but you made me feel good. I like it. Take my hand in the middle of a crisis. Hold me close, show me, baby, where the light is. Aduh, selamat sahabat, selamat pagi untuk kita semua. Matikan dulu mak, mau video ini. Halo. Oi. Oi. Di kilometer berapa ini? 47. Nggak macet. 47. Iya, betul. Bilang 47. Kilometer 47. Iya. Bilang udah mulai aja. Len udah sampai? Aduh, enaknya. Udahlah, mulailah. Mulailah acara. Oke. Yuk, lihat itu udah macet banget dah, Bah. Oke, Mana puncak? selamat sahabat semua. Pagi ini kita jam 9.17. Kita ada di puncak perjalanan menuju apa namanya? Villa Marcolina ya. Iya, di Vi- atas itu. Villa mana tadi? Villa Marcolina 57 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Villa Marcolina 57. Jadi apa rumah? Itu Alkitab loh Mama Jini Alas, nggak sopan banget. Alkitab itu. Jadi kita sudah pukul 9.18 sekarang. Masih di kilometer 47 terjebak macet karena adanya jam bergiliran ya Pak. Tapi masih jalan sih pelan-pelan. Semoga kita nyampe sebelum jam 10 lah ya. Saya bingung kalau misalnya kita ke gereja terlambat, tapi kalau villa nggak terlambat, semuanya tepat waktu. Padahal mereka naik bus. Saya nggak munafik sih, saya juga gitu waktu sekolah, cuma ya gitulah ya, nggak usah kita hakimi ya, bukan tempat kita untuk menghakimi. Kalau menurut pelajaran sekolah sahabat sih gitu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sambil menunggu biar kita jelaskan kegiatan kita 1 minggu ini. Jadi kita kemarin ke Lampung hari Sabtu malam sampai Minggu pagi di Lampung. Habis itu di Lampung 4 hari, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis malamnya pulang lagi ke Jakarta karena hari Jumatnya kita kontrol ke rumah sakit. Habis itu sekarang sudah hari Sabtu pukul 9.20. Artinya kita sudah menjalani 1 minggu yang penuh dengan kesibukan ya. Kita sudah menjalani 3 hari kuliah dan 1 kali absen 1 mata kuliah, yaitu mata kuliah OAK. Tapi kali ini hari Sabat, kita nggak boleh bahas itu. Pokoknya adalah kita telah sampai di hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allah yang dikuduskan. Jadi itu aja sepertinya sedikit update kesimpulan kita setelah 1 minggu. Dan
nanti kita hari Minggu malam jam 10 berangkat lagi sampai di Bandar Lampung ITERA kira-kira jam 6 pagi. Oke Pak, Yes, oke, siap. jam 6 pagi hari Senin. Jadi kita doakan semuanya lancar tanpa adanya satu halangan sehingga kita bisa berkuliah lagi minggu depan. Kali ini full week, 1 minggu penuh berkuliah tanpa kurang. Ya itu saja, sampai ketemu nanti di villanya. Dadah. Seorang pria kulit putih dari Portugal yang tiba dari dunia sebagai bagian dari program penjangkauan pidana oleh percobaan pada ke-13 tahun. Ia menghubungi gereja Advent untuk meminta seseorang mengajar dirinya dan masyarakatnya tentang Tuhan. Seorang pekerja Alkitab datang pada hari Sabat dan membacakan Alkitab di bawah pohon. Giovanna mendengarkan. Seperti kebanyakan orang rimba, dia tidak pernah bersekolah dan tidak bisa membaca. Kemudian pekerja Alkitab itu mengadakan pertemuan penginjilan yaitu PKR selama 2 pekan. Ia membawa sebuah proyektor dan headset serta menampilkan gambar-gambar pada sebuah layar sebuah tenda yang didirikan tidak jauh dari pohon dan dilanda di panas yang sangat terik. Hujan tidak turun selama bulan-bulan. Seorang pekerja Alkitab melihat kegelisahan dia panas dan berdoa. Dia memohon kepada Tuhan untuk membuka perbendaharaan yang baik itu langit untuk memberikan hujan pada musimnya dan memberkati semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang rimba. Dia berdoa selama sepekan. Pada awal pekan kedua pertemuan, hujan mulai turun. Saat itu adalah 2 bulan sebelum musim hujan. Hujan rintik-rintik menyerami tanah yang kering di siang hari dan berhenti tepat pada waktunya untuk pertemuan penginjilan di malam hari. Hujan terus turun selama 4 bulan. Itu adalah waktu yang penuh sukacita bagi orang-orang rimba. Kami tahu bahwa Allah menyertai. Orang-orang berhenti mencuri, mereka berhenti berkelahi, mereka berhenti mabuk-mabukan. Ia sangat senang. Lebih dari segalanya, Giovanna ingin sebuah gedung gereja Mattei Advent. Pernikahan Hosea dengan perempuan yang kurang juga itu adalah gambaran bagaimana kotornya bangsa Israel saat itu yang ditembus oleh Tuhan supaya lebih mulia. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengotorkan diri lagi. Dan harusnya apa? Ditebus lagi. Kita bangsa Israel enggak? Yes. Israel apa? Israel Melani. Berarti ada kemiripan nggak dengan kelakuan kita saat ini? Hei, idol itu nggak hanya hanya worshiping patung gitu ya, atau istilahnya apa zaman dulu? No. Worshiping itu bisa apa saja kan? Misalnya apa? Play. Gadget. Right? Gadget, apa lagi? Nah, kata kotor. Ya, kalau sering mengumpat ya, asal juga kalau lagi mother father. Apalagi kalau nyetir di Jakarta, itu ya, Nabi Musa pun yang paling sabar di dunia, kalau nyetir di Jakarta, gue jamin itu darah tinggi. You know? Karena orang tuh asal lihat, apalagi motor itu nyenggol mau bilang tuh, kalau dia, kalau nggak dia ngelotok, kalau dia nyenggol, ya nggak? Nah, kok jadi balik ke situ? Tadi gara-gara apa ya? Empat. Aku gampang idol ya, idol. Gadget itu bisa jadi idol. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dengan Tuhan itu namanya idol. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penjem
Gimana kalau misalnya kamu punya pacar di sini, tapi dia lebih suka nongkrong sama temennya? Temen cewek cowok. Ini kind of teman sih, jadi nggak punya waktu untuk bermain sama kamu gitu. Itu menurut kamu dia nggak? Kalau ada cewek nih, ini waktu kejadian set, habis itu dia hari-hari pergi sama cewek lain, nggak pernah bikin kamu. Menurut kamu dia cinta sama kamu nggak? Nggak ada waktunya buat kamu. Menurut aku sih kan kalau lihat perspektif Ya, oke. mungkin apa buat dia personal time apa itu boleh lah, karena kan jangan terlalu harus ini juga. iya. Tapi kalau menurut uncle kebanyakan sih itu daripada itu kan. Ya itu dia makanya kan. Ya. Sekarang aku tanya, kalian lebih sering minta dengan gadget atau dengan doa? Gadget. Jujur aja, gadget. Gadget kan? Hah? Betul dong. Ini kita terbuka aja. Uncle juga seperti itu. Uncle hari-hari pekerjaan Uncle itu kalau nggak tidur pegang handphone, karena kerjaan Uncle itu semua dari handphone. Nah itu kan? Ya. Atau misalnya ada K-pop, siapa tuh semua K-pop? Vivi atau Jungkook ya kan? Yes. Atau Blackpink. atlet kayak aku suka Michael Jordan misalnya. Siu. Mika Hakkinen, Schumacher, Lewis Hamilton, ya kan? Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan itu namanya idol. Dan jangankan Tuhan, apalagi itu kalau aku punya pacar gitu kan, tapi dia nggak memperhatikan aku marah nggak? Marah lah. Itu sih lah, cinta bertepuk sebelah tangan itu nggak enak. Betul. Bener nggak? Bener banget. Bener nggak? Makanya Tuhan bilang hukum yang brutal apa? Jika kau ingin jika kau ingin orang perbuat sesuatu kepadamu, perbuatan demikian juga. Jika kamu benar-benar mencintai Tuhan, berarti kamu harus melakukan apa kira-kira ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Ibadah. Maka ngerti lah, jangankan di masa umur kalian sekarang udah beyond 40 lah, oke. Kalian pasti banyak ya aku juga pernah masa muda lah, ya kan. Aku nggak mau menjustifikasi kalian bahwa kalian enggak. Yang penting kalian masih ingat siapa-siapa. Ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan. Entah dimanapun kalian berada, dengan segala kenakalan. Aku bukan orang yang baik lah. Aku bandel lah, bandel banget aku. Aku tuh kuliah juga nggak jelas, main game terus. Tapi kalau udah namanya sahabat, ya deh. Karena waktunya Tuhan, waktunya apa? Waktunya Tuhan. Dan Uncle dengan segala keburukan Uncle selalu berusaha sama Tuhan. Hey, ya saya harus bandel lah Tuhan. Ya, tapi makasih kamu kasih berkat, makasih kamu kasih kebijaksanaan. Hey, ini orang, ini apa? Ini kita tuh lilin mulu gitu. Masa kamu bikin malu sih? Kita bisa bernegosiasi sama Tuhan itu kan kayak kita sama Bapak kan? Betul nggak sih? Ngobrol aja, apa yang ada di pikiran kita kasih aja sama Tuhan. Tuhan pasti dengar, nggak mungkin nggak dengar. Walaupun jawabannya nggak apa siapa. Hari itu, ya kan? Ngomong aja, Tuhan, gua mau ini nih Tuhan. Kayak dulu Uncle itu nganggur. Udah habis kerja di Melamon, suntuk, ya kan? Terus nganggur. Terus akhirnya buka usaha warnet. Terus bangkrut, ya kan? Sedih banget. Tuhan, Naik turun. masa gini aja Tuhan, ayo lah. Nanti kalau udah begini nanti aku akan begini. Tuhan kasih jawaban, oh ya kamu kerja sini dulu, kata gitu. Kalau kamu misalnya punya anak, jangan punya anak lansia atau kalau minta sesuatu, kita kasih nggak sih? Seneng kan kalau kita ngeliat Ben pasti seneng kan kalau ngeliat Nio seneng kan? Dia juga seneng kalau ngeliat Ray seneng kan? Lo sebenarnya nggak seneng aja kalau ngeliat Nio seneng kan? Itu adalah cinta, dan cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau kau bilang cinta sama Tuhan, buktinya apa? Ya kan, misalnya Napas bilang ke siapa? Elena ya? Elena, gue cinta sama lu. Kalau ngomong gitu, buaya di tengah darat itu bisa. Ya nggak ada? Kalau cuma ngomong itu, tapi apa tindakannya?
apa nih? Tuhan, apakah Tuhan kayak itu kan? Tuhan tuh nggak minta duit, Tuhan nggak minta apa? Dia cuma minta apa? Ya, waktu kita kan, perhatian kita, ingat sama Tuhan. Ya kan? Bayangkan kita ini adalah orang-orang wanita tunggal susila yang sebenarnya kalau Tuhan mau ya, Dia menciptakan kita tuh bilang, hey, wipe out. Mati nggak semua manusia? Mati. Dia bikin ulah. Buat apa kita manusia makhluk kayak Roni begini? Kenapa yang bandel kadang berbuat dosa, terus minta maaf lagi, berbuat dosa, terus minta maaf lagi, berbuat dosa. Ya kan? Nah, memang gitu, manusia kan kerjanya berbuat dosa terus. Tiap hari kan kita berbuat dosa. Emang ada siapa di sini di antara kita satu orang yang bisa meyakini bahwa dalam satu hari dia nggak berbuat dosa? Dan orang dalam satu hari benar-benar righteousness banget gitu, nggak mungkin kan? Jadi menurut kalian kira-kira bagaimana seorang remaja, ini pertanyaan diskusi ini adalah bagaimana kira-kira seorang remaja seperti kalian ini menunjukkan cinta kalian kepada Tuhan dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas kalian sehari-hari. Mungkin dari Nicholas dulu. Gimana cara kita? Caranya dari hal kecil dulu. Ya, kalau betul. Ya, bangun tidur, berdoa. Saya kan lupa tuh. Ya. Terus makan juga berdoa. Terus kalau ada waktu jangan cuma main HP, coba kita baca benar masuk ke pasar gitu. Walaupun kita sibuk banyak aktivitas, apalagi mahasiswa kan, kuliah kan, apa tugas-tugas. Tapi kalau misalnya kita udah sisihkan waktu untuk berdoa, untuk Alkitab, pastinya nanti yang lainnya tuh bakalan Tuhan bantu lagi, misalnya sama-sama dikerjain semua, jadi nggak ada yang tinggal. Oke. Baik, ini salah. Ada yang mau? Ray? No. Not is not ya. Terserah bebas. Ya, your cut good. Atau rambutnya bagus. Coba, Nio. Abang lagi tadi. Jadi kan kantor tak pernah remaja seperti kalian kan. Remaja itu pasti impulsif aja. Betul. Hormon masih Impulsif. banyak-banyaknya, jadi pengen lakukan apapun, merentang dunia dan lain-lain. Tapi kira-kira apa ada hal-hal apa yang bisa menjadikan kalian untuk selalu berikan perhatian kepada Tuhan dalam hal-hal kecil aja? Yang penting dalam satu hari itu jangan sampai benar-benar lupa sama Tuhan, ya kan? Menurut aku similar sama kayak itu, tapi more on to personal time. Ya kan biasanya kalau mahasiswa kan ada waktu jam ibadah kan, Iya. 7 pagi, Iya. semalam kan. Tapi walaupun itu pun counted, tapi harus ada waktu personal. Iya. Itu penting banget gitu kan. Personal juga nggak harus 5 menit, karena kan Tuhan nggak lihat waktu kita kan, but He cares about kualitas. Jadi selama kita benar-benar menyisihkan waktu untuk Tuhan dengan ya just read one verse, reflect, that is enough. Ada cewek sekarang, ada cewek. Baik. Helena, Sudah. sama. Kali. Kira-kira apa? Hah? Sama. Sama. Mantap. Harus beda kan? Hah? Gen. Kalau jadi kan ini kan kalian banyak sibuk, ada yang main Mobile Legend lah, ada yang main berenang lah, ada yang gadget lah, ada yang lain. Kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa dalam setiap hari itu sebenarnya kalian juga peduli sama Tuhan? Dalam bentuk apa tindakan yang kita lakukan? Misalnya juga sadar kita sebelum makan berdoa, sebelum tidur juga berdoa, dan setiap saat dan setiap tempat juga berdoa. Jadi mungkin itu kalau dari sekolah mungkin memang udah ada ini apa kegiatannya. Oke, thank you. Ada lagi volunteer? Anugerah
Amin.